Annyeonghaseyo, Resaimida. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku bakal bahas beberapa perbedaan struktur pendidikan yang ada di Korea Selatan dan di Jepang. Apa benar seindah drama-drama dan animenya? Atau konon katanya gak seindah drama-dramanya? Hajime Master, desu, yoroshiku onegaishimasu. Bagi kalian yang penasaran, tonton videonya hingga akhir ya. Let's go! Siapa yang gak kenal sama negeri ginseng Korea? Negara yang penuh sama opa-opa. Hanya opa. Jimina. Yang pertama, ada struktur pendidikan di Korea Selatan. Nah, untuk struktur pendidikan di Korea Selatan sendiri berformasi sama seperti yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas, dan dilanjutkan ke bangku perkuliahan. Kalian tahu yang ini kan? Atau yang ini? Berasal dari negara mana? Yes, berasal dari negara Jepang. Nah, negara Jepang sendiri dijuluki dengan sebutan Nippon atau negeri matahari terbit. Wah, sugoi. Struktur pendidikan di Jepang. Nah, pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat atau pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di Jepang berlaku untuk masyarakat yang berusia 6 tahun sampai 15 tahun. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar selama 9 tahun, yaitu 6 tahun pendidikan sekolah dasar dan 3 tahun pendidikan sekolah menengah bawah. Untuk semester sendiri, terdapat 2 semester dalam 1 tahun ajaran, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, untuk pendidikan SD dan SMP ini wajib untuk semua rakyat Korea Selatan. Jadi wajib belajarnya itu selama 9 tahun. Nah, kemudian untuk tingkatan-tingkatannya, yang pertama ada Yochin seperti PAUD kalau di Indonesia, yaitu sekitar usia 3-5 tahun. Kemudian ada Sogako, sekolah dasar kira-kira dari umur 6-12 tahun. Kemudian ada Chugako, sekolah menengah pertama usia 12-15 tahun. Ada Koko, sekolah menengah atas usia 15-18 tahun. Kemudian ada Senmogako, sekolah menengah kejuruan. Kalau di Indonesia seperti SMK, sama usianya antara 15-18 tahun. Kemudian yang terakhir ada Daigaku atau perguruan tinggi. Sama seperti perguruan tinggi pada umumnya, yaitu sekitar 2-4 tahun. Untuk semester pertama. Nah, untuk semester pertama ini dimulai dari awal Maret sampai pertengahan bulan Juli, jadi sekitar 5 bulanan. Kemudian dilanjutkan sama liburan musim panas pada pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus. Lalu untuk semester 2, dimulai pada akhir Agustus sampai pertengahan bulan Februari tahun selanjutnya. Kemudian dilanjutkan sama liburan musim dingin. Nah, untuk liburan musim dingin ini dari akhir Desember sampai awal Februari. Kemudian dilanjut sama ujian semester 2 dan kelulusan pada awal Februari dan pertengahan Februari. Lalu dilanjutkan sama liburan pendek pertengahan Februari sampai awal bulan Maret. Di Indonesia, tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli. Di Jepang dimulai pada bulan April, bertepatan dengan mekarnya bunga sakura. Kata orang Jepang, mekarnya bunga sakura dapat meningkatkan mood seseorang. 1 tahun ajaran dibagi menjadi 3 catur bulan yang dipisahkan oleh liburan singkat musim semi dan musim dingin serta liburan panjang musim panas. Nah, kemudian untuk semester 1 dimulai pada bulan April sampai bulan Agustus, semester 2 dimulai pada bulan September sampai bulan Desember, dan semester 3 dari bulan Januari hingga bulan Maret.
Untuk jam belajar yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan, rata-rata siswa SD bisa bersekolah dari pukul 8.40 sampai jam 3 sore. Kemudian untuk SMP atau sekolah menengah pertama bisa memulai harinya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, dan rata-rata untuk siswa SMA bisa memulai hari di sekolah pada pukul 8 pagi sampai jam 7 malam. Bahkan ada beberapa yang bisa menghabiskan waktunya di sekolah sampai jam 11 malam. Mana nih di sini yang masih suka mengeluh sama sistem pendidikan yang diterapkan sama pemerintah Indonesia? Banyak PR. Aduh, pulang sekolah jam 2. Capek. Ya, nggak bisa main. Awe! 짜증나! 싫어. Daijoubu desu ka? Di Jepang, para pelajar masuk pada jam 8.50. Wah, kalau di Indonesia itu siang ya. Nah, hal tersebut karena adanya perbedaan waktu matahari terbit antara Indonesia dan Jepang. Kalau di sana jam 7, maka di Indonesia setara dengan pukul 5.30. Rata-rata mereka belajar sampai pukul 4 sore. Ada yang sesudah sekolah itu mengambil kursus sampai tengah malam, namun ada juga yang bekerja paruh waktu. Rata-rata di Jepang itu tidur pada jam 11 atau di atas jam 11 malam. Rata-rata sekolah di Korea Selatan menerapkan sistem 5,5 hari sekolah. Yap, seperti beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Mereka juga menerapkan setengah hari sekolah untuk hari Sabtu. Jadi, dalam setahun, rata-rata mereka bisa bersekolah sampai 220 hari. Ini jauh lebih banyak dari Amerika yang hanya memiliki sekitar 180 hari per tahunnya. Sistem pembelajaran di Jepang berlangsung selama 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Namun ada juga beberapa sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran sampai hari Sabtu. Setelah selesai pembelajaran, siswa melanjutkan dengan membersihkan sekolah. Setelah membersihkan sekolah, siswa biasanya melanjutkan dengan ekstrakurikuler. Di Korea ada 10 mata pelajaran utama, yaitu Bahasa Korea, Etika, Studi Sosial, kemudian Matematika, ada Sains, ada Praktikum, Olahraga, Musik, kemudian ada Seni Rupa, dan Bahasa Inggris. Nah, untuk Bahasa Inggris nanti diajarkan setelah kelas 3. Namun nih, dari beberapa sumber yang aku baca, biasanya pendidikan fisik atau olahraga itu dianggap tidak terlalu penting. Makanya banyak sekolah di sana yang tidak memiliki gimnasium atau kalau istilah Indonesianya kayak gedung olahraga. Tapi ini nggak semua. Tidak jauh beda dengan negeri ginseng dan negeri di belahan dunia lainnya. Selain bahasa Inggris dan matematika, ada kelas khusus lain yang dianggap tak kalah penting, yaitu seni kaligrafi atau sodo dan puisi atau haiku. Jadi intinya siswa Jepang itu lebih menghargai seni dan budaya mereka sendiri. Aku pikir mereka itu di sekolah itu belajarnya taijutsu, genjutsu, sama ninjutsu. Beda ya? Selain pelajaran, ternyata nih, di Korea juga terdapat ekstrakurikuler. Selain pelajaran, ternyata ekstrakurikuler yang ada di Korea itu perannya sangat penting di sistem pendidikan. Nah, ini karena biasanya ekskul bisa memperindah portofolio mereka ketika masuk kuliah nanti. Kegiatan ekstrakurikuler di Jepang menawarkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, seperti olahraga umum, olahraga tradisional, dan masih banyak lagi. Yap, seperti di drama Korea, beberapa sekolah Korea Selatan menerapkan sistem makan siang untuk warga sekolah. Jadi bukan hanya siswa-siswinya saja, mulai dari kepala sekolah sampai ke staf yang lain mendapatkan makan siang.
Nah, namun kebijakan makan siang ini ada diterapkan di beberapa sekolah, jadi nggak semua sekolah menerapkan makan siang. Nah, untuk makan siang sendiri itu tentunya enggak gratis. Sekitar 63.000 won atau sekitar kalau dikerupiahkan 745.000 rupiah per bulan harus dikeluarkan orang tua hanya untuk makan siang. Berarti kalau untuk satu semester kali 6 atau 5 sekitar 3.725.000. 3 tahun sekolah orang tua bisa menghabiskan sekitar 22.350.000 hanya untuk makan saja. Kalau aku sih lebih baik makan gorengan sama bala-bala di kantin sekolah. Oh, serius kak? Meski mahal, ini sebanding sama apa yang didapatkan siswa-siswanya. Satu set makan siang dan makan malam itu bisa terdiri dari nasi, sup, bacan atau lauk pendamping, dan makanan penutup seperti buah. Tidak seperti di Indonesia, siswa Jepang dan Korea memilih membawa bekal atau istilah populernya yaitu bento ke sekolah. Namun ada beberapa sekolah juga yang menerapkan sistem kupon yang nanti akan ditukar di kantin sekolah. Kalian perlu tahu, bento khas Jepang itu unik dan lucu loh. Di salah satu episode Naruto, di mana Hinata pernah ngasih bekal atau istilah populernya bento ke Naruto. Yang lucunya, bento itu dihias mirip sama muka Naruto. Sampai-sampai Naruto juga gak tega gitu makannya. Masa wajah sendiri dimakan? Kan lucu. Benar, bimbel alias hagwon kalau dalam bahasa Koreanya. Meski mereka sudah menghabiskan waktu di sekolah sekitar 16 jam, mereka akan ikut les tambahan ketika sepulang sekolah. Berarti nih, rata-rata siswa SMA di Korea Selatan bisa merasakan kasur di rumahnya sekitar pukul 2 malam. Huh? Cinca? Boriapuda. Nanti dulu, ternyata nggak hanya siswa SMA atau SMP yang mendaftar Hagwon. Ternyata siswa SD pun sudah didaftarkan Hagwon oleh orang tuanya. Meski bagus untuk mengembangkan kemampuan kita, namun Hagwon ini biayanya tentu sangat mahal. Bahkan menurut data kementerian di sana nih, tahun 2016 sekitar 14,4% keluarga menghabiskan 500.000 won atau sekitar 6 juta rupiah untuk Hagwon per bulan. Nah, kalau ini aku jadi ingat salah satu drama Korea yaitu True Beauty, dimana si Jukyong ini minta sama emaknya buat dimasukin ke les make up, tapi emaknya gak mau. Kalau untuk les matematika emaknya ngedukung, bahkan mau berusaha buat minjem duit. Jauh beda dengan di Korea, orang tua di Jepang juga memasukkan anaknya ke bimbel. Kehidupan pelajar di Jepang tidak hanya sibuk belajar pelajaran, namun di sekolah mereka juga diajarkan keterampilan hidup atau life skill. Nah, siswa di Jepang tidak mengikuti ujian sampai duduk di kelas 4 loh. Wah, terdengar unik, namun memang awal-awal tahun masuk sekolah, siswa di Jepang difokuskan untuk pengembangan diri dan membentuk perilaku yang baik. Wah, sugoi. Tes masuk perguruan tinggi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kebanyakan siswa di Korea Selatan sudah mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi dari jauh-jauh hari. Saking jauhnya, orang tua mereka sudah memasukkan anak SD untuk les Hagwon. Emang seberapa penting sih Sunang ini? Atau kalau istilah kita sih SBMPTN? Nah, bagi masyarakat Korea Selatan, masuk universitas ternama adalah sebuah kebanggaan besar di hidupnya. Demi menjaga konsentrasi nih, bahkan jalanan-jalanan menjadi hening, toko-toko dibuka lebih siang, bahkan pesawat ditangguhkan keberangkatannya. Sejak kecil, anak-anak di Korea Selatan sudah didorong oleh orang tuanya untuk menjadi dokter atau insinyur. Nah, biasanya yang menjadi alasan mereka karena status sosial dan uang.
Jadi jika berhasil menjadi dokter atau insinyur, maka orang-orang di sekitar akan berdecak kagum. Oleh karena itu, hal ini juga para orang tua menuntut anaknya untuk terus belajar nonstop demi anak-anaknya bisa masuk universitas dan jurusan ternama. Jepang, orang tua sudah menatap masa depan anaknya sejak kecil atau sebelum mereka masuk ke sekolah. Di rumah, ibu mengawasi anaknya belajar, mengirimnya ke tempat les, atau bahkan mendatangkan gurunya ke rumah. Sekolah yang elit sejak SD hingga universitas akan mendatangkan masa depan yang cerah. Karena banyak perusahaan di Jepang yang memilih pegawainya dari universitas-universitas ternama. Bahkan sudah dipilih dan dipesan sejak orang itu masih berstatus mahasiswa, yang ketika lulus nanti akan bekerja di perusahaan tersebut. Maka para orang tuanya akan menyuruh anaknya untuk berkuliah di universitas terkenal loh. Agar bisa masuk di universitas terkenal, maka harus pintar dan biasanya sekolah di SD, SMA yang terkenal. Untuk piket sendiri di Korea Selatan enggak jauh beda sama di Indonesia. Ketika siswa habis melaksanakan jam pelajaran, maka akan dilangsungkan sama piket kelas. Nah, namun piket ini dibantu sama petugas kebersihan. Jadi nggak hanya dibebankan pada siswa atau siswinya saja. Jika di Indonesia rata-rata menggunakan petugas kebersihan sekolah, jangan salah, para siswa di Jepang membersihkan sekolah sendiri loh tanpa bantuan petugas sekolah. Nah, siswa diajarkan mandiri sejak dini dengan bertugas membersihkan sekolah. Siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelas, lingkungan sekolah, kantin, bahkan toilet. Begitu aja video pembahasan tentang perbedaan struktur pendidikan yang ada di Korea Selatan dan di Jepang. Kamsahamnida, annyeong. Arigatou gozaimasu, bye-bye.